Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini, serasa di kau di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dalam jihad yang sebetulnya, jihad yang sebenarnya, yaitu melalui salah satunya melalui pengajian ahad jihad Masjid PPKS Ciadet ini. Lalu saya insya Allah akan menyampaikan materi pada hari ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Nah, namun sebelum Al-Ustaz menyampaikan apa yang akan disampaikannya, terlebih dahulu ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Seperti biasanya, mohon maaf Bapak dan Ibu yang masih bercampur tempat duduknya, untuk sementara untuk pengajian beberapa jam saja berpisah dari pasangannya.
dan segera merapat ke gendernya ya, biar tidak terjadi istilah dan tidak menjadi risih orang yang di sebelahnya. Di masjid di atas ini masih kosong bagi laki-laki, bagi perempuan juga masih kosong di masjid bagian belakang. Kemudian di depan karya intak juga silakan menempati yang sesuai di tempatnya. Tidak bosan juga kami sampaikan kepada mohon maaf sekali lagi, dan mungkin sering sekali mohon maaf kepada para pedagang asongan ketika sudah mulai Ustadz menyampaikan materinya, mohon maaf agar meninggalkan arena pengajian di luar arena pengajian dan tidak melakukan transaksi. Ini untuk menjaga kehikmatan kita dalam mengikuti dalam menyimak pengajian hari ini. Untuk jamaah haji yang tergabung ke Persatuan Islam pada hari Jumat kemarin sudah ditutup pelunasan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Jadi untuk jamaah haji Indonesia pelunasannya sudah ditutup hari Jumat kemarin di gelombang kedua, dan mudah-mudahan karena kuotanya masih hanya sekitar 89% yang masih melunasi, berarti ada beberapa persen yang terbuka untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai porsi tahun ini sebagai cadangan bisa melunasi. Mudah-mudahan di hari Senin dibuka lagi tahap ketiga, mudah-mudahan seperti itu. Dan kepada jamaah umroh dan yang akan melaksanakan umroh pun, tim Karya Intak menyampaikan jadwal pemberangkatan umroh. Keberangkatan umroh reguler 9 hari tanggal 10 Januari ini memang sudah berangkat ya, keberangkatan umroh reguler 9 hari tanggal 7 Februari insya Allah itu juga sudah full book. Kemudian ada tanggal 24 Februari juga sudah full book. Nah, ini yang terbuka hanya satu kali lagi dalam musim ini, yaitu tanggal 31 Maret 2026, yaitu di bulan Syawal, pertengahan Syawal ya. Insya Allah ini masih tersedia hanya satu trip saja untuk umroh. Dan juga diberitahukan pada jamaah jihad semua bahwa insyaallah pada tahun ini, pada bulan ini insya Allah membahas tentang haji, sehingga penjelasan tentang haji, bagaimana masa tunggu haji yang sekarang mencapai 26 tahun ya, ketika kita daftar sekarang harus 26 tahun lagi. Kemudian kalau yang sudah berangkat haji, pulang dari haji, baru bisa daftar lagi 18 tahun. Kemudian menunggu 26 tahun, jadi 40 tahunan kita menunggu. Nah, untuk itu bagi bapak dan ibu yang mempunyai anak yang akan diberangkatkan haji, di umur 12 tahun harus sudah didaftarkan haji. Dan demikian pengumuman yang bisa disampaikan, nanti juga bisa akan menyinggung beberapa hal selain dari materi ini. Marilah buka mata hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatul iman wal rahmatullah, ada amanat yang harus kita pelihara.
kita jaga. Jika kita pelihara, untungnya untuk kita. Jika kita pelihara, Allah sediakan surga Firdaus bagi yang memelihara amanah. Ini diingatkan kembali karena kadang kita lupa bahwa kita ini adalah memikul amanah dan tidak berat. Ajrunnya disediakan surga bagi yang memelihara amanah. Ada amanat diniyah, ada amanat dunyawiyah. Ada amanat diniyah, ada amanat dunyawiyah. Istri, bapak itu amanat dari Allah yang harus dipelihara. Innakum ittakhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu menjadikan wanita sebagai istri itu adalah amanat dari Allah. Jadi ibu-ibu itu adalah amanat yang harus dijaga oleh bapak dan suami. Karena itu ibu jangan manja dan merasa ini sebagai amanat dari Allah. Bantu suami bisa menunaikan amanah itu. Ya. Nah, ini ada dunyawiyah, ada dini. Apabila amanat dunia bisa dipelihara, pasti amanat dunyawiyah juga terpelihara. Malah Ustaz Aceh menulis di bukunya, jabatan adalah amanat, jabatan adalah ibadah. Nah, begitu ya. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fabaina ayyah milnaha wa asbaqna minha wa hamalaha insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, semuanya enggan memikul amanat itu. Dan mereka khawatir mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Gitu. Jadi amanat ini tidak layak dipikul oleh gunung, oleh langit, oleh bumi. Yang diberi kemampuan untuk memikul ini manusia. Ini menunjukkan terhormatnya mendapat kepercayaan dari Allah, yaitu amanat diniyah yang bersifat agama. Ketika agama itu dipelihara dengan benar, maka duniawiyah pun akan beres. Gitu. Saya pernah menyampaikan, kalau melihat dunia pakai kacamata dunia, pasti hancur. Karena di situ ada rakus, ada tamak di situ. Pasti terjadi rebutan. Bila terjadi rebutan, tentu tidak akan melihat saudara. Yang penting saya menang. Maka kata Nabi, jika sudah muncul penyakit itu, akan putuslah silaturahmi. Tidak ada silaturahmi. Andaikan memberi pun itu bukan bagian dari silaturahmi, tapi hanya umpan untuk menarik harga yang lebih besar. Begitu. Mengusuplah. Karena musuh mah upana letik karena kayak mang laut gede. Pak bodoh-bodoh anak musuh upana gede hari menang ipun. Dan itu paling kecil. Ini mah ngarana hebat, baby fish.
budaya gitu. Nah gitu ya, akan terputus silaturahmi, akan terjadi pembunuhan. Itu ini terjadi di zaman jahiliyah ya, sehingga dalam pikiran itu muncul dirham lebih berharga daripada ukhuwah. Nah kalau sudah begitu pikiran rusak, maka turunlah agama. Nah dari agama itu ada yang disebut haram. Ketika tidak memakai agama kan tidak ada haram itu. Nah inilah sebagai penyendali dengan adanya haram itu. Karena itu menjadi beres di bawah pimpinan Nabi, manusia melihat dunia pakai kacamata agama. Rek nikah, rek milih rupa, rek milih harta, rek milih turunan, tapi penekanannya dari Nabi, pilihlah. Nah itu yang penting agama, kan baik gelis oke. Kalau kira goreng patu tanah kafir dia suka cita. Iya, terbaik benar oke, beragama. Iya, gitu. Nah, kelihatan. Maka dari situlah mulai terbimbing terarah. Tidak boleh membunuh, tidak boleh merampas, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Selamatlah manusia. Ketika manusia melihat dunia pakai kacamata agama, sekarang sudah kembali lagi. Sudah kembali melihat dunia pakai kacamata dunia lagi. Jangan aneh, kerakusan muncul. Sampai ada pejabat yang ngomong ajaib sekali, kayu-kayu gelondongan yang hanyut itu karena dipotong oleh angin dan badai. Nah, bisaan angin air motong kayu kalau lempeng bisa. Dia bisa merek nomor seri, gede pisahnya, waduh itu. Itu karena melihat dunia dengan kacamata dunia. Ya, yang paling rusak sekarang melihat agama pakai kacamata dunia. Akhirnya bukan benar, tapi berapa? Ini yang dikhawatirkan kalau sudah merasuki para ustaz, kiai, ajunan. Saya terbuka ini dalam memberikan pembekalan. Khawatir sudah terjadi pergeseran nilai, yaitu dari benar menjadi berapa. Itu benarnya ditinggalkan, tapi berapanya itu ya. Ada yang mau syukuran di Sumedang mengadakan pengajian, minta yang kasohor. Ini obrolan ya. Ternyata ada yang minta 60 juta. Oh, kena mahal, cari lagi. Ada yang minta 30 juta. Nah, ini yang terakhir, ini yang tidak enak didengarnya. Alhamdulillah menang mubalik numura di Bandung. Jadi ya, jadi kenapa begini? Akhirnya kan tidak ada, bukan benar, tapi berapa? Ini yang dikhawatirkan. Yaitu ketika alim atau ulama ya terpeleset jatuh. Ya, ini yang dikhawatirkan Izalatu alim. Sekarang sudah muncul. Ya. Nah, begitu. Ini kita punya tanggung jawab memelihara agama. Saya pernah membuat misil, rumputnya kering, kuning, kambing tidak mau makan. Dikasih saja air garam sedikit, kambingnya diberi kacamata hijau, nah, gitu kan jadi makan. Segitu garing, kakak tinggalin ada hijau, salah ulama ya.
melafadzannya ulama. Nah begitu orang-orang yang berilmu agama, ulama. Jangan dipisah. Ulama, nah itu salah. Ulama. Kalau dipisah ulan orang mait teh air. Jadi ayeuna teh loba orang cair. Banyak orang kado tuh. Ya. Begitu. Kembali lagi ini. Amanat yang paling utama dari Allah adalah dini yang harus dipelihara. Nanti Allah sediakan surga Firdaus. Lihat di Quran surat Al-Mu'minun yang awal. Walladzina hum bi amanatihim, baik itu apa amanat. Bukan lagi dirinya. Dan orang-orang yang memelihara amanatnya. Walladzina hum li amanatihim, oh ya, bukan amanat dan janjinya sekalian dipelihara. Nah itu. Ini tafsirnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan. Wa qala Qatadah itu berkata, Qatadah, al amanatu, amanat dalam ayat ini ad-dinu, agama. Karena itu wajib memelihara agama. Ini amanat yang harus dijaga, dipelihara, baik dari sisi akidah. Karena sekarang tidak sedikit ya upaya-upaya mendorong untuk kultus. Pokoknya kalau yang ngomongnya Habib pasti benar, itu satu. Tidak. Kalau mati dikubur berdampingan dengan kuburan Habib, mau diperiksa di alam kubur, itu kan semuanya kebohongan ya. Kalau mengikuti Habib pasti ke surga. Lalu bagaimana Al-Quran? Jadi Qurannya sudah ditinggalkan, dirusak. Ini amanat. Kenapa berlaku seperti itu? Uang, kan di belakangnya uang. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul, terpelesetnya orang yang berilmu sehingga agama menjadi barang dagangan. Gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan amanat adalah al-faraid, segala ketentuan keparduan. Salat fardu, ada saum fardu, ada zakat fardu, ada haji. Itu keparduan amanat dari Allah yang harus dipelihara. Salat itu amanat dari Allah kan? Maka adalah dijaga, dipelihara satu waktunya. Ciri-ciri generasi yang sudah menyimpang yaitu biasa mengakhirkan salat. Ini indikasi ini. Kalau sholat zuhur jam 3 sah karena masih waktu zuhur kan, jam 3.20 ya, artinya jam 3 juga sah, betul itu. Tapi kalau sudah biasa jam 3, nanti diminta alasan, apa alasannya? Kan tidak sempat untuk sholat zuhur awal, pertengahan, ya memang akhir juga sah, tapi nanti diminta alasannya apa. Nah, itu satu. Dalam keterangan disebutkan bahwa ada orang yang santai-santai menutup ya air muka HP panai nama. Nah, mau berakhir waktu salat baru tergesa-gesa berwudu, salatnya tergesa-gesa, hilang kehusuan, hilang zikrullahnya. Nah, ini tanda-tanda sudah mulai generasi sudah berbeda jalan. Nah, itulah. Makanya harus saling mengingatkan, mah tongkat HP wae geus jam 2 itu dan sholat lohor itu
pamajikan depan bapak ge acatnya mama heula. Jadi sarua aja. Didik anak lagi, keluarga tuh harus melaksanakan salat. Malah diperintah tidak salat anak-anak. Begitu banyak alasan yang sekarang lebih antar dia punya HP gitu. Misalnya HP baru dah ini antar bisa barengan itu hidungnya. Terus salah. Nah, banyak alasan anak kedah roreal cina wudhu nage diantar kumah masuk. Terus wudhu tengah ulang budak tenengan alasan pakai kumbung gitu. Aku pengen nage, oh no bapak maneh, nah itu saru nage, oh no bapak maneh, pokoknya terberi peluang pak. Nama cina menimaksa tui peperihan aita kacau. Nah, pardu ini tidak boleh ditinggalkan. Walaupun dalam kondisi sakit harus, karena ini sangat penting sekali. Nanti hikmahnya besar. Tidak bisa sambil berdiri, tidak mampu sambil duduk, tidak mampu sambil duduk sambil berbaring, tidak boleh ditinggalkan. Tidak mampu sambil berbaring, kubur, beres. Di tempat sendiri atau di tempat yang lain salat tidak boleh ditinggalkan. Allah buat aturan, ada yang disebut rukhsah. Bagi yang tidak di tempat sendiri, sholatnya lebih baik qashar. Duhur 2 rakaat, asar 2, maghrib isya 2, subuh. Nah, gitu. Itu lebih baik kalau diterima sedekah dari Allah. Bukan masalah waktu luang atau tidak, bukan, itu aturan saja. Ya, saya sholat di Cimaraka waktu itu duhur kosor, padahal waktunya leluasa, santai, istirahat di teras masjid. Ada yang negur saya, sudah tua lagi. Hari ini sholat naon mengingat sakudeng gitu. Saya lihat tuh datu saya senyum saja. Nyacing hari bapak biar sholat naon menilila. Itu bukan masalah sebentar dan lama. Saya ini sedang sabar, ini dalil. Wa idza darabtum bilan falaisa alaikum junahun an taksuru minasal. Jelas dalilnya, bapak jangan ragu-ragu. Yakin benar karena ada dalil. Kalau yang lain kan masa jangan pakai kosor dari salse, piknik ke Pangandaran, ada ulin, ada mawa, duit mawa, ada sholat kosor. Jangan akal yang ikut ngatur dalil, udah, itu ya. Iya. Terus daftar nih, piknik, betinanya luput yang kasre. Hari subuh nyari betul. Ya, itu kan kelemahan manusia. Nah, itu sombong baik sih. Kenapa melawan Allah? Kalau tahu tuh pesawat akan jatuh, tidak akan jadi naik pesawatnya. Itulah kebodohan manusia. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa masih percaya dukun-dukun itu? Ini kenyataan. Dan mual ini lagi lamun nyaho mereka tabrak mah. Dan mual dagang lagi hari nyaho mual payu mah. Itu kan banyak yang bangkrut ya. Iya, karena sebelumnya tahu itu akan begitu. Tapi kenapa masih mau melawan Allah? Yang paling utama ciri orang takabur melawan Allah tidak salah, sengaja tidak salah. Itu saja cirinya ketakaburan. Yang mana miskin lah,
cicing disaung sholat tarah. Ini kan ketakabulan itu. Dari ngomong ke kepada jamaah masuk dari kalau ngalawan itu ya. Punya rumah gedung, salat, pakai ngaji kan bagus ya. Makanya silakan pilih mau di gedung yang bagus disertai rahmat Allah atau di gubuk disertai godol Allah. Ya, sok bapak tanya apa majikan, mah mending di gedung si gerong bari Allahnya, mending di saung butut bari Allah penuh. Mana tak? Nah ini satu amanat dari Allah. As-salat. Malah amanat Rasul, wasiat Rasul akhir menjelang kematian beliau mengamanatkan salat. As-salata, as-salata, perhatikan salat, perhatikan salat. Begitu. Ya, nanti hikmahnya besar sekali. Orang yang benar salatnya insya Allah ada sabar, sifat sabar itu. Karena kalau sedang salat tidak boleh berhenti kalau belum selesai. Nah, di situ kesabaran itu. Ibu nyentil kalau reame dah isu kue harus ke mana nyentil mah salat asar karek 2 rakaat kalau reame isu kue turun ke harus selesai. Nah, di sini kan dibimbing kesabaran dalam salat itu. Makanya nanti realisasi dalam kehidupan insya Allah punya kesabaran. Sabar adalah senjata yang paling utama, dan sabar menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Apalagi nanti di medan perang kesabaran. Ketika kita jadi makmum, enak tidak enak bacaan imam, sabar dengarkan, belajar di situ istimewa. Tidak semua suara yang kita dengar mengenakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, belajarkan dalam salat. Suara imam tengenaheun lah cicing payah kena dengkeun. Kumaha lamun imam teh salah tajwidna cicing. Kalau mau beritahu lanjutannya saja. Bayang, tidak boleh di tukang tengah borowo. Ifa. Kacau sebenarnya. Kalau belum membetulkan nanti secara sholat, bayang belajar salat. Nah itu. Ini dalam kehidupan di rumah tangga juga kan begitu. Kapan saya harus diam ketika mendengar suara-suara yang tidak mengenakan? Nah, bedanya awe dari beliau gitu. Sukene minggu saya ngomong wae. Kotor menimpa pala tapi mana wae itu baru berpikiran tuh mau isuk kalau yang ngomong itu. Apa kita mau ikut ngomong? Anggap hiburan. Teman saya datang ke rumah, kelihatan tidak senang, ada sesuatu yang tidak senang. Nah, saya suruh kopi, mau jaya langsung nih ngobrol, mau masalahnya. Ternyata istrinya, anaknya yang kecil baru kelas 1 SD, kudu di mandia, yang curi, yang kumahan, yang kenyamuk, salakina, jongjon, yang harukan cikopi, yang kursi. Pemajikan anak ayu ngomong, kamu curi kue, itu udah ngomong tuh kuliah. Nah, suaminya kesel mendengar itu, kembali macam orang dibubur ke orang. Teridor keren. Nah gitu. Saya tanya, itu istri anda itu, istri kamu itu bagaimana? Berhenti. Itu jangan dulu nama dia muda kan bari Ciramai wadirnya. Ya, saya bilang istri saya juga perempuan. Sarua. Justru lamun ayah awewe sampai jemput dan ngomong-ngomong, kudu curiga, bapak tenang dan ngomong. Karena itu gorijanya. Nah, mama kok iya kudu ngomong pisang ayah naon.
Hari pok tanya minta duit tuh istri saya juga sama. Sing ridho ngadengikeun cerewetna, mun perido ngadengikeun cerewetna bantuan pigaweuna beres udah ya. Bantuan teu bari teu ridho ngadengikeun cerewetna nya eta nu teu. Mencek bapak teh sok emah budak kekumakeun ieu wadah ku bapak lah kumaha. Tuh. Ibu senang tidak kalau dibantu suami? Senang. Isukna kepak itu kumaha wadah tak doraka. Lain lagi. Ya. Begitu. Nah, jadi yang fardu salat nanti sahur itu amanat dari Allah. Dan juga al-hudud, hudud itu batas-batas. Apa batas-batas itu? Yang halal itu batas sengaja supaya tidak terjerumus ke dalam kerusakan, kebinasaan. Nih batasnya yang halal itu al-ma'arif. Dan ada juga yang mengatakan bahwa amanat di sini al-ghuslu minal janabah, mandi janabah. Ya, tapi walaupun tidak bercampur, ini maaf ya Ustaz Piki, tidak bercampur, mungkin ibu atau lain, tapi keluar air, wajib mandi. Bercampur, tidak keluar air, wajib mandi karena sudah bercampur. Itu tidak bercampur tapi keluar air seperti mimpi wajib mandi adek. Bercampur tapi tidak keluar air, nggak tahu lah sebab nama itu wajib mandi. Ya, tidak bercampur ngan lungak-longok we nalawan panto tapi keluar air wajib mandi. Ya, dari itu mah lungak-longok nalawan panto tapi tidak keluar air ya tidak wajib lah. Tapi coba ya, ada sok lungak-longok nalawan panto. Ya. Nah ini wajib. Kenapa? Ini ketetapan dari Allah. Jika mau menghadap pada Allah, sucikan diri, sucikan dari hadas dan sucikan hati dengan niat yang ikhlas. Kita mau menghadap pada Allah. Dan juga ada pendapat al-amanat itu ada 3, sholat, sahur, dan mandi janabah. Ya, inilah amanat yang harus kita jaga. Secara keseluruhan agama adalah amanat dari Allah, wajib kita pelihara. Quran surat As-Saff ini saya kutip ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah penolong-penolong Allah. Yang dimaksud penolong agama Allah, yang dimaksud pemelihara agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Bagaimana ya ucapan Isa al-Masih kepada mereka, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku dalam kurung untuk menegakkan agama Allah. Para pengikut Isa mengatakan kami nahnu ansarullah, penolong-penolong Allah. Begitu. Nah, di sini ada ungkapan hawariyun, hawari. Pengikut Nabi Isa, penolong Nabi Isa, penjaga agama yang dibawa oleh Nabi Isa disebut hawari. Bentuk jamannya hawariyun. Pengikut Nabi Muhammad, pembela, penolong Nabi Muhammad, pembela penolong agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad disebut sahabat. Jadi sahabatnya Nabi Isa hawariyun, hawarinya Nabi Muhammad sahabat itu. Ya. Dan di zaman Rasulullah
tampil para sahabat yang menjaga agama Allah. Ini ada satu catatannya. Sahabat-sahabat itu merasa bangga terus mendapatkan itu ajaran atau omongan-omongan dari kitab Yahudi, dari Taurat, dari Injil. Lalu dilaporkan ke Rasul, saya dapat catatan-catatan dari mereka. Kelihatan Rasul itu marah juga. Dan turunlah ayat, tidak cukup dengan Quran, sehingga harus melirik ke yang lain. Dan tidak cukup dengan kitab yang dibacakan, sehingga harus melirik ke yang lain. Karena sudah ada. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Jaga agama Allah, jaga Quran, jaga risalah. Ya. Nasihat dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya bulan, wahai anak, ini wa'alimuka, aku akan ajarkan kalimat-kalimat. Satu, iqadillah, jaga Allah. Maksudnya jaga agama Allah. Karena Allah itu kan maha kuasa. Kenapa? Mengamanatkan pada kita. Iya, silakan itu untuk ladang amal soleh. Bagi aku sendiri tidak ada kelebihan. Itu untuk kita menjadi lapangan masa, ladang masa. Ifadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu dapati ada di hadapanmu. Jangan berpikir dohir. Ya, saya ulangi, sampaikan. Ada paham lama dari hadis mengenai ihsan. Ihsan itu adalah lain hal ihsan, mau diganti benar ini. Nah, hal ihsan dari gitu mana? Ihsan itu adalah anta budallah ka'ana ka'tarohu pa'ilam tabun tarohu pa'inahu. Itu kan ihsan itu. Muncul fikih ulama. Ketika sana hendaklah yakini, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Ya betul, tetapi muncul ada berlebihan. Dalam terbayang Allah ada di hadapan kita. Jadi kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Mengangkat tangan Allah belum terbayang, tidak jadi itu. Allah itu jadi Allah 3 kali, nah ini diputar begitu. Waktu saya dialog itu saya tanya, kalau sudah 3 kali belum terbayang, mau berapa kali? Ya kan nggak ada batasan 3 kali. Dengan jawab cepet. Kedua, kelirunya yang maha gaib mesti terbayang. Jangankan yang maha gaib, yang gaib saja tidak akan bisa dibayangkan. Bagaimana kita membayangkan yang gaib? Paham? Itu kebohongan itu. Maka jam gambaran nanti candi dikasih taramani tahu dari mana? Ngahina kajin. Kayak budak anu isuk-isuk kulukna marokan disunatan kunci. Kayak nu asup ka jelema kosong hareuh kunci. Kunci teh ka aing we bodoh teh. Bukankah manusia sudah belajar hukum? Ada asas praduga tak bersalah. Nah, saya diskusi waktu itu dengan dosen UI senior yang aku bisa melihat. Kalau Bapak bisa melihat jin dalam bentuk arti aslinya, berarti Bapak bisa melihat malaikat. Dan sama. Cuma jawabnya, ampun saya tidak sanggup, berarti bohong. Itu aja, cuma pancaruan ya. Malaikat itu sama. Jenis jin ini itu. Karena itu mendepentak gambarnya malaikat bisa mungkin Pak. Ya bohong. Kenapa Pak? Beda dengan yang saya lihat. Jadi itu kalau yang saya lihat jadi kasar, bersih. Dan dulu ya, kalau ini kocok, tidak mungkin ada.
Seminggu dia kepada saya, Anda tahu dari mana? Saya jawabkan seperti Anda ngaco-ngaco Jimbaran nanti. Ya, ada. Nah, itulah. Jagalah Allah. Dalam arti menjaga agama Allah. Karena itu kewajiban kita. Allah sediakan ajurnya, pahalanya bagi yang menjaga. Saya kutip juga surat Al-A'raf, sikap orang-orang yang menjaga agama Allah adalah beriman, memuliakan Rasulullah, membantu menolong Rasulullah, mengikuti cahaya yang diturunkan yaitu Quran. Itulah orang-orang yang berbahagia. Itu terakhir, hadis ini panjang. Satu hari Rasulullah menyampaikan nasihat yang membuat dulu teh itu sampai mengeluarkan air mata yang mendengar itu. Ini nasihat dalam sekali dari Rasul, dan terisi di situ ada kekhawatiran beliau. Begitu, hati itu menjadi bergetar, air mata berlinang karena nasihat dari Rasul. Apa nasihatnya? Alaikum bitaqwallah. Hendaklah kamu takwa pada Allah. Wasam'i wa ta'ati, mendengar dan taat pada pemimpin. Tidak mungkin taat kalau belum mendengar. Salah pemimpin menuntut ketaatan sebelum mendengar apa dan bagaimana. Ya. Walaupun pemimpin itu seorang Habsyi berkulit hitam, rambut keriting, jika benar terima. Nah, di sini kuncinya, kita tidak melihat Habib yang mengaku keturunan Nabi. Kita tidak melihat orang-orang yang dianggap kiai dan lain sebagainya. Kembali pada nasihat Nabi. Jika benar, terima. Yang dimaksud benar sesuai Quran, Sunnah. Siapapun yang ngomong jika beda dengan Quran Sunnah, jangan diikuti. Itu wasatarawna min ba'di ihtilafan syadidan. Kamu nanti setelah aku meninggal, setelah aku wafat, akan mendapatkan perpecahan yang besar. Ini sudah terjadi. Sepeninggal Nabi terjadi perpecahan itu. Anehnya, ya, kelompok-kelompok ini mengaku Muslim, kemudian ada gerakan yang dinamakan jihad, tapi kenapa justru menghantam sesama Muslim? Masa jihad begitu? Jihad itu adalah satu gerakan untuk menghadang kafir, melawan kafir, sampai memerangi, membunuhnya. Tapi di Indonesia sudah terjadi sekarang. Masing-masing mengaku Muslim, dan gerakannya disebut gerakan jihad, tapi saling menghantam sesama Muslim. Makanya jihad menghantam sesama Muslim. Ini sudah terjadi, Pak. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dan Rasul berpesan, la tarji'u ba'di kufaran. Jangan kamu kembali kepada kekafiran, satu sama lain saling menghantam. Itu sudah terasuki sifat kekufuran. Nah, karena itu sabarlah dalam kondisi seperti ini. Ya. Dan beliau menasihati, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang tetaplah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, para sahabat itu. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gerahammu yang kuat. Maksudnya pegang teguh, kuat-kuat di situ. Insya Allah tidak akan terbawa arus gelombang fitnah. Wa iyyakum wal umurul muhdatsat. Hati-hati
perkara-perkara yang diada-adakan yang baru. Ini kata Rasul, fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya semua bidah itu dolalah. Ini sabda Nabi, bukan kata Ustadz Peris, bukan sabda Nabi. Ini adalah kasih sayang dari Nabi. Itu muatannya kasih sayang, supaya jangan sengaja membuat yang baru dalam agama. Kan sekarang begitu banyak. Dan anehnya yang membawa murni Quran Sunnah dianggap agama baru. Padahal yang baru mah tambahan kan. Duluan mana parasit benalu mangane dengan pohon? Heula mana? Kade heula mangane, manya mangane ngadaguan pohon tumbuh dan pohon dulu baru muncul benalu. Jadi yang baru itu benalu. Tapi anehnya yang bawa yang asli dianggap baru. Ini terjadi sekarang. Nah, bagaimana kondisi itu? Udahlah, kita tetap pegang Quran Sunnah. Pernah saya selesai ngaji di sini, ada ibu, Ustaz, ada yang mau ditanyakan. Tuh, ya silakan Bu, apa? Segantinya pertanyaan masalah begini, Ustaz. Ibu sudah jarang mendengar Ustaz yang membacakan hadis kullu bidatin dolalah. Sudah jarang mendengar Ustaz yang membacakan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu naon pertanyaan anak gitu. Apa? Pertanyaan ibu itu apa? Pertanyaannya sedikit sekali. Hari Persis ayah kene, nah itu. Makanya saya sampaikan nih, ya, semua bidah itu sesat. Itu bisa pajarkan Persis leungit. Iya. Nah, ini juga sudah oleh Nabi diperkirakan akan munculnya itu. Nah, ketika urusan agama ibadah, akal ikut ngatur, perasaan, tradisi, nah keluar. Nah, karena itu kita semua harus tahu mana Quran Sunnah itu. Jika tidak ada dalam Quran Sunnah, berarti itu hasil akal, hasil pikiran manusia. Itu berulang. Ahli-ahli tafsir menyatakan ketika manusia sudah mengikuti pikirannya dalam agama, maka rusaklah agama. Nah, karena nanti direkayasa gitu. Allah, nah di dia Pak dikigir. Mana dalil nggak ada, pikiran. Pan keur perang, barinya kalau pedang, di masjid keur perang. Keur perang gitu. Kan sholat cuma 1 rakaat. Apalagi dengan alasan di sini, karena setan masuk dari sini, nah ditutup, begitu. Ini mun setan di luar, kalau setan geus di jero, pasti bisa keluar. Nah itu akal kan? Udah kembali. Nabi menyatakan fa'alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin jika ingin selamat. Jadi kita menerima amanat dari Allah. Yang paling utama adalah amanat diniyah. Urusan amanat duniawiyah silakanlah ya. Ini yang paling penting. Dan keterangan dari para ulama, amanat diniyah ini adalah sholat, segala yang fardu, yang wajib, dan batas-batas dari Allah. Ya, ini yang harus kita jaga, kita pelihara. Karena itu Dewan Isbah sudah menerbitkan buku-buku yang baru nih, saya lupa ya, nggak tahu bawa atau tidak. Panduan pernikahan menurut syariat itu sudah terbit. Ya, panduan pernikahan menurut syariat. Kade bapak ulah jos semangat deui. Ini kalau nanti anak ibu lah gitu yang mau nikah, ini panduannya karena sudah rawuh, benalunya banyak. Contoh saja, ketika ijab kabul dari
wali menyatakan kotan harus segera temenang kehalanganku bantu, temenang daerah meniribu gitu, menyiksa gitu, nggak ada. Terselang waktu saja boleh. Tuh seorang janda yang ikut hijrah ke Habasah oleh Raja Habasah ditikahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Madinah, jaraknya kan jauh. Ijab sudah, aku tikahkan kau pada Muhammad, nih mas kawinnya. Meniriwur bisa. Berapa perjalanan waktu sampai ke Madinah, kabulnya belum. Datang ke Madinah diomongkan, lalu Nabi berkata, aku terima qabil tuh. Bayangkan dari ijab berapa minggu sampai kepada qabul. Nah diurang ketika temenang dehem aja, temenang batu, ribu jadi pengantin nih, ragu lagi lah. Terus saya diterangkan terus banyak yang tidak enak tuh ya kepada saya. Ya pengalaman saya itu, saya juga kan pernah mengalami jadi pengantin, Pak. Tapi pengalaman ini baru satu kali. Tidak usah dusman lalu ya Ram, tidak usah dikin waktu itu. Cek lebih teh syahadat, naon kan saya itu muslim. Apa tidak percaya saya muslim? Nak iya cina, naon itu syahadat? Kan syahadat mah agama. Kalau agama ada dalil, mana dalilnya? Kalau gitu mana bangsa baju nanti mah duniawi ya tapi kalau sudah syahadat agama. Istighfar sana istighfar pan agama teh geus sarua. Dosa naon rek kawin bejo istighfar. Enak ieu cenah ada kelupugu atuh. Komo ka itu na baca Fatihah, shalawat itu dari mana ini? Itulah benaruhnya itu. Saya terus menyampaikan supaya ya minimal saya udah ngomong. Dan saya sering mendorong bapak-bapak, kalau bapak menikahkan, itu kuasa bapak, hak bapak. Dia itu petugas pencatat. Itu harus ingat. Makanya kalau di Ciganitri ada saya, bapak petugas pencatat di pengkernya. Ini urusan saya. Setelah selesai silakan catat. Itu. Ini beri peluang, riuh. Udah, kita yang tanggung jawab, Pak. Dan bapak nikahkan budak bapak teh bapak tanggung jawabnya sebagai wali itu ya mana ngawakilkan pasok diwakil atau kunain gak apa-apa punten ustad bapak masuk gempur ke ustadnya udah itu pas saya mau ijab kabul dia petugas nanti dulu mana ikrar mewakilkannya mesti tadi ngobrol kudu resmi saya wakilkan dalil itu kekeh wae hari nu ngawakilkeun kepada saya itu orang Kopassus kita langsung melotot cicing sia kumaha ustad we gimana make jeung kudu ikrar abdi ngawakilkeun pan ngomong teh geus bieu teh ustad punten we kumaha ustad we mangga eta teh ngawakilkeun gitu teh. Nah gitu ini catatan saja kebe harapakeun oge pernah ya kumaha atuh mah menirawoy bisa. Saya sekarang sudah tidak semangat lagi untuk khutbah nikah. Nah rawuy. Tapi kalau saya dulu khutbah baru urusan catatan boleh. Beres khutbah leos teh ingin arep ade kena tuh. Nah itulah. Nanti buku nikah sudah terbit. Panduan pernikahan sesuai dengan syariat. Nah gitu lah. Sabaran napakohna atuh kewelah teman gitu mah tong mikir napakoh atuh pada urusan ibadah. Ya, atuh saya cenah bagikeun mah atuh dah saya mah cuma mencetak sok dibagikeun darera. Ya, sekian enggak ada pertanyaan. Doa ya sahabat. Oh ini sudah terbit risalah baru nasib haji di bawah kementerian baru. Aduh nebek kakitunya. Dan di sini ada istibda. Tiap bulan saya menerima pertanyaan-pertanyaan
itu dimubahasakan. Makanya jawaban di istifta itu sudah matang. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini.